Sosialisasi gempur rokok ilegal kembali digelar di Kota Malang. Upaya tersebut untuk mencegah peredaran rokok ilegal di wilayah Kota Malang. Dalam sosialisasi kali ini, pihak Satpol PP Kota Malang menggandeng anggota Perlindungan Masyarakat atau Linmas. Sebanyak 114 orang anggota Linmas dari 5 kecamatan di Kota Malang. Izinkan saya sedikit untuk refresh kembali ya. Kurang lebih 26 tahun yang lalu, saya pernah memakai seragam Bapak Ibu yang dikenakan hari ini. Waktu itu namanya masih Hansip ya. Jadi saya juga bangga bisa mengenakan seragam ini. Kepala Satpol PP Kota Malang Heru Mulyono mengatakan, alasan mengundang anggota Linmas karena mereka dinilai sangat peduli pada masyarakat dan diharapkan mereka nantinya dapat mensosialisasikan gerakan gempur rokok ilegal ini kepada masyarakat luas. Malam kita suruh jalan di tengah makam dan bahkan di tengah makam itu ada suguhi dengan minyak nyong-nyong yang baunya luar biasa itu, lupa gitu ya. Baik, terima kasih Bu Bapak. Linmas adalah garda terdepan dan yang kedua khususnya perlindungan kepada masyarakat. Baik Bu Bapak, di sini sudah ada 3 pemateri yang akan menyampaikan materi sesuai bidang masing-masing. Tentu yang pertama dari Polres Malang Kota ada Ibu Siana dan Bapak Beni dari Bea Cukai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Hari ini semangat ya. Nah, saat ini saya ingin memberikan sedikit materi tentang peranan hukum dari Polresta Malang Kota tentang bea cukai. Untuk materi lebih jelasnya, kalau bea cukai nanti diterangkan dari bea cukai, karena di sana kan lebih jelas tentang undang-undang bea cukai. Sedangkan Polresta perannya hanya sebagai korwas atau sebagai pengawas. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu menemukan di jalan atau mungkin menemukan di satu tempat ada rokok-rokok yang tanpa merek dijual, nah itu sudah termasuk dalam pelanggaran pada bea cukai. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu cuma panen tembakau, kemudian kayak yang zaman-zaman dulu itu dilinting dewe, terus dipakai tanpa dijual, itu masih boleh. Jadi tidak dikenakan bea cukai. Tapi kalau misalnya Bapak bagi-bagi, itu malah nanti kena. Jadi cuma untuk dikonsumsi sendiri. Peran polisi sendiri, sebagai penegak hukum, kita mendampingi dari bea cukai, karena negara memberikan hak kepada bea cukai dan maupun KPNS sebagai penyidik. Nah, mereka khusus untuk penyidikan terhadap cukai. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ketemu di rumah, kalau misalnya ada satu pabrikan seperti tempe, satu pabrikan, satu toko, kita tolong ke orang untuk dibuatkan, kemudian dikasih merek, itu merupakan pelanggaran pada cukai. Bapak Ibu bisa melaporkan. Nah, kenapa kok sekarang Bapak Ibu yang diundang di sini? Karena Bapak Ibu yang langsung berhadapan dengan masyarakat, yang melekat langsung dengan masyarakat.
Kegiatan sosialisasi ini juga dinilai sangat penting karena anggota Linmas belum banyak yang bisa membedakan produk rokok dengan pita cukai palsu atau bahkan menyerupai pita cukai asli. Kegiatan mereka. Jadi kita berharap juga kepada Pak Satpol PP juga memberikan laporan. Saya rasa demikian dulu, kalau misalnya nanti ada yang ditanyakan lagi, semua dan peran penting dari Bea Cukai itu dipegang oleh dari Departemen Bea Cukai. Perannya kita hanya sebagai pendamping. Sedangkan untuk yang lain itu sebenarnya bisa banyak. Karena kalau dalam ini undang-undang izin juga bisa. Jadi sebenarnya dalam satu merek itu banyak yang harus dilihat. Polres Malang Kota, Bu Siana, mohon perkenan Bapak Hasan untuk menyampaikan sebuah informasi atau penekanan dalam rangka untuk penegakan DPHJT. Dipersilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tepuk tangannya gimana, Pak? Hasil tembakau itu di Kota Malang itu mendapatkan alokasi anggaran cukup besar, Pak. Di pagunya APBN itu 36 miliar. Bahan dari saya bisa munculkan, Pak. 36 miliar pagu awal. Tapi ditambah dengan silpa sisa anggaran tahun 2021 dan tambahan pagu menjadi 56 miliar. Jadi ada 25 miliar lebih sekian, 25 sekian itu untuk kesejahteraan masyarakat. Berupa apa? Berupa bantuan langsung tunai. Nanti yang akan dikelola ataupun yang di kegiatannya ada di dinas sosial. Untuk dari dinas sosial, tahu? Tapi mohon bersabar, perwalinya belum diturun dari perkasi gubernur. Ya, mudah-mudahan perwalinya segera turun sehingga bisa tersalurkan ya masih dari dinas sosial. Kenapa? Sekarang memberikan uang kepada masyarakat kudu ono perwali ini. Peraturan wali kotanya harus ada. Nah, itu. Ya, ini kemudian lanjut Mas untuk bantuan modal. Ya, bantuan modal itu siapa yang melakukan kegiatan itu? Itu adalah Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian ya juga untuk pelatihan, terutama untuk yang prakerja, ya untuk pelatihan masyarakat. Nah, ini bidang kesehatan 40% atau nilainya untuk tahun ini 20 miliar lebih. Dari Dinkes apa berapa? Dinkes. Oh iya, Bu. Bu, mesti salur ya, Bu. Sudah disalurkan untuk yang JKN. Sudah. Kalau Dinkes itu dikasih berapapun, matur nuwun ya, Bu ya. Pasti habis kalau Dinkes, karena langsung tuh bayar premi. Karena semua teralokasikan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kesehatan masyarakat, ya, untuk sosialisasi dan seterusnya. Jadi kalaupun nanti ada silpa, ada sisa Pak, itu nggak boleh digunakan yang lain, tetap hanya bisa digunakan untuk seperti saya sampaikan prakadara. Nanti setelah kegiatan ini tolong nanti tetap tinggal di tempat. Supaya apa? Januari atau Februari itu sudah jalan ini kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari DPHJT, supaya tidak terjadi ada produsen rokok yang rumahan. Rata-rata yang produksi rokok ilegal itu rata-rata pabrik rokok rumahan, linting dhewe nang omahe, dibungkus dhewe, ya, bungkus iku jiplak karo rokok sing terkenal nang sebaten. Ya, niku. Nah, kadang-kadang lho Pak. Kadang-kadang bakune itu buangan saka pabrik rokok sing gede. Itu makanya tidak akan ada program pemerintah yang menghapuskan rokok Pak, tapi perlu dikendalikan, terutama berkaitan apa? Berkaitan dengan kadar. Nanti disampaikan oleh Mas Benin. Ibu Bapak, kira-kira Bapak yang merokok ini pernah nggak merokok yang rokok tanpa bandrol? Pak, tugasnya tempuh di Pak jenengan Pak. Oh, planting dewe.
Untuk materi berikutnya nanti akan disampaikan oleh Ibu Siana, waktu sampai pukul 10. Monggo silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Siapa kita? Limas Kota Malang. Limas Kota Malang. Kita masuk kepada tupoksi dari kejaksaan sendiri karena mungkin kalau dilihat bapak-bapak dengan ibu-ibu sekalian, kalau di TV kejaksaan itu seperti apa ya? Seperti inilah kami. Tugas dan fungsinya hanya untuk melakukan penuntutan setelah ada pemberkasan dari pihak baik penyidik, polisi ataupun PPNS, Bea dan Cukai. Nah ini dasar hukum kami itu awalnya dengan Undang-Undang Nomor 16. Mungkin saya tidak akan membahas di sini tahun 2004 dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021. Landasan hukum kami kalau ada perkara tentang cukai itu kami akan menindaklanjuti dengan pasal dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai. Kemudian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat. Pengawasan ini terhadap putusan baik itu pidana bersyarat dengan masa percobaan, kita sebagai pengawasnya itu pengawasan melekat dan melibatkan pihak dari bidang intelijen dan pihak pidana khusus ataupun pidana umum. Ini juga terhadap melengkapi berkas tertentu dan melakukan pemeriksaan tambahan sebelum perkara ini dilemparkan dan melakukan koordinasi dengan pihak penyidik baik dari pihak Polres ataupun pihak dari Bea Cukai. Aset kejaksaan ini pemulihannya itu baik di dalam hal tindak pidana korupsi itu tadi, di mana kita akan mengembalikan nilai kerugian negara, termasuk tindak pidana cukai pun ada denda. Di dalam Undang-Undang Cukai sendiri, di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, itu ada beberapa sanksi yang saya tidak membahas satu demi satu pasalnya ya, karena sekarang bisa diakses lewat internet sendiri dilihat. Jadi ada sanksi namanya sanksi administrasi. Jika bapak-bapak ibu-ibu mungkin sudah memperingati, pertama peringatan dulu secara lisan tertulis itu administrasi. Jika dia tidak mau, maka ada pencabutan terhadap izin usahanya. Ya itu. Ataupun kalau dia tidak mau lagi, maka akan diambil tindakan secara hukum. Nah, sanksi administrasi di dalam cukai itu tadi pencabutan izin usahanya. Kemudian ada dikenakan juga denda. Dendanya ini ada 10 kali dari nilai cukai yang dia ini. Kemudian maksimalnya ada juga dendanya berupa uang minimal 2,5 juta dan maksimalnya ada 250. Ini secara administrasi, entah di Jombang, entah di Gresik, macam-macam itu. Dan ketangkapnya di tengah jalan. Ini mungkin dengan bantuan dari pihak bawah. Ini belum bisa merangkul dan menangkap pihak pembuat. Nah ini sama seperti dilema, ini sama seperti pihak kita tahu sendiri tentang judi online ini jika ada berkas dari Bea Cukai dan selama tahun 2021 jumlah perkaranya yang masuk kepada kami 1, jumlah barang bukti 2.160 batang barang kena cukai, kemudian kerugiannya fantastis 1,134 M. Tahun 2022 jumlah perkara 4, rokoknya 868 batang dan kerugiannya 376.750. Pelakunya itu tadi yang saya sampaikan, dia hanya diminta untuk mengantarkan dan dia tahu kalau itu rokok tanpa dilekati pita cukai. Alasannya seperti itu. Tetapi dia tidak bisa menerangkan dan memberi penjelasan di mana orang yang menyuruh ini, yaitu hilang jejaknya seperti itu. Jadi kami hanya menindaklanjuti berkas perkara yang telah diberikan oleh pihak Bea dan Cukai. Sampaikan tadi pembayaran tadi
bir itu di bawah 5% itu membayar cukai, pelekatan kita cukai itu yang rokok ilegal dan minuman golongan B dan C. Sementara itu, penyidik KPPBC tipe Madya Cukai Malang, Beni Setiawan mengatakan jika pihaknya tidak bisa bergerak sendiri untuk menindak oknum-oknum yang mengedarkan rokok ilegal ini. Oleh karenanya diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk pihak Linmas. Ada penerimaan di Malang, ada sekitar 20-an triliun lah. Cukup berbangga Pak, karena dari semua daerah itu mungkin yang lebih dari Malang itu cuma Pasuruan, itu ada 50-an triliun. Kemudian Kudus itu ada 40-an triliun. Kemudian ada Malang ini 20-an triliun. Sisanya itu di bawahnya 3 kota ini. Mas Prasetyo, setahunya Mas Prasetyo biaya cukai itu apa? Biaya cukai itu adalah pajak pendapatan yang ditentukan oleh yang sudah dihitungkan. Berarti kalau instansinya? Instansinya Dirjen Pajak. Oke, itu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Itu unit eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan. Dan kami secara internasional itu tergabung di World Customs Organization. Jadi kayak PBB-nya Bea Cukai itu BCO itu di Belgia, Brussels. Nah, kami di Malang ini unit satker dari Direktorat Jenderal Bea Cukai, namanya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Malang, KPPBC TNC Malang. Nah, apa itu cukai? Cukai itu pajak rokok atau pajak tembakau. Ini termasuk pajak tidak langsung. Bisa juga disebut dengan pajak pigovian. Pigovian itu pajak yang dikenakan terhadap barang yang mempunyai ekses negatif terhadap masyarakat. Yang membayar secara real itu masyarakat yang pengguna rokok. Yang rokok itulah yang membayar pajak. Nah, jadi sebenarnya para perokok ini juga disebut pahlawan keuangan negara juga bisa itu. Kemudian peredarannya perlu diawasi. Seperti panjenengan kalau sedang ngecek di toko-toko, gitu kan, itu salah satu bentuk pengawasan di BHCHT. Bahasa umumnya, gitu. Kalau bahasa teknisnya itu SKM, itu yang Pak Kasat Pol PP ngendikan tadi, itu sigaret kretek mesin, itu yang dibuat dengan mesin. Jadi 1 jam itu bisa keluar berapa ribu batang. Itu untuk infrastruktur, untuk pendidikan, untuk kesehatan dan sebagainya. Itulah fungsi dari cukai. Ada bandrolnya nggak di situ? Ini Pak, biaya cukai ini. Biaya cukai rokok. Oh, Bapak yang berarti Enggak apa-apa. 82 tahun masih gila itu termasuk prestasi, hebat tuh. Ada pitanya nih Pak. Nah, pakai ini. Ada apanya Pak? ada pita cukai. Ada pita cukainya. Oh, atau dibalik aja. Pak Imam yang pegang yang ilegal. Nah, Mas Rizky yang legal. Bawa UV ilegal. Ada pita cukainya baru Pak? Ada. Buatan. Oros. Buat nonton selendangnya, buat nonton bandrole. Perusahaannya apa perusahaannya? PT RPT. PT RPT. Nah, Pak Imam dibantu. Dibantu baca. Dibuat oleh Red Blue Indonesia. Nah, jadi rokok ilegal itu sangat jarang mencantumkan dia diproduksi oleh siapa. Kalau rokok legal pasti dia gentle, menunjukkan pabriknya apa, sehingga kalau ada apa-apa dia mau bertanggung jawab. Nah, makanya panjenengan selaku pelindung masyarakat juga
bisa mengedukasi masyarakat juga nanti. Seandainya masyarakat rokok ilegal, itu kalau terjadi apa-apa, nggak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Amin, Pak Imam. Ini diproduksi oleh Red Blue Indonesia. Nggak ada di sini perusahaan rokok namanya Red Blue Indonesia itu. Coba panjenengan cek. Ini yang palsu, ini yang asli. Bedanya apa nih? Dari kita hologram. Yang asli hologramnya mengkilap, kalau yang palsu tidak mengkilap. Ya. Jadi hologramnya udah kelihatan banget Pak. Untuk membuat pita cukai itu memang mahal, makanya pita cukai itu bernilai uang. Jadi orang-orang nggak akan mungkin meniru sebagus pita cukai yang asli. Dibuatnya yang seperti grenjing atau yang tidak mengkilat. Itulah pita cukai palsu. Oke? Mau hadiah? Buat Pak Imam, kanggo kocok rokok kopi. Salaman dulu Pak. Iya. Ya, boleh kepalanya dikit ya. Sedikit lagi ya. Nah, itu pelan-pelan tahan dulu sebentar. Jangan gerak-gerak dulu deh. Maaf Om, tangan saya pegel. Itu polos. Kamu hati-hati kalau mau bekerja sama Ai. Bagaimana mungkin karya saya itu polos tanpa pita? Oh. Ya, relax kamu. Ini Om. What? Palsu? Kamu mau mencoret reputasi saya? Enggak Om, enggak. Kamu saya coret? Ya, jangan Om. Tahu? Asli betul? Benar nih, benar betul. Oh, ada nih. Seratnya kacamata anak muda. Cetakan tulisannya itu juga jelas. Kalau di terawang-terawang itu tulisannya bergerak itu BJ-nya itu. Di hologramnya. Nah ini kayak uang Pak, kalau dilihat pakai sinar ultraviolet itu ada kayak benang-benang kecil kayak cacing itu. Lalu ada muncul burung endemik Indonesia. Perfecto. Asal beli maestro tahu aja. Saya punya stok banyak banget yang asli dan benar beli maestro. Tapi lepas pitanya hati-hati beli maestro. Itu laku keras di pasaran. Justru estetikanya lebih sempurna kalau selanjutnya jangan beli maestro. Jangan. Harus robek biar nggak dipakai lagi pita cukainya. Nggak terlalu banyak sebenarnya, nggak sebanyak kabupaten, makanya DBHCHD-nya
cuman 36 ya Pak ya, 36 miliar. Sedangkan di kabupaten itu 81 miliar. Kenapa? Karena banyak pabrik-pabrik rokok itu berkedudukan hukum di Kabupaten Malang. Maka ya secara adil ya mereka lah yang lebih banyak mendapatkan DPHJHT. Orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, menyediakan untuk dijual BKC yang tidak dikemas untuk penjualan eceran, BKC itu barang kena cukai yang atau tidak didekati bea cukai atau tidak dibubuhi tanda pelanggaran cukai lainnya, itu sanksinya 1 tahun, paling lama 5 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai. Artinya apa? Artinya para penjual di pasar-pasar yang jualnya cuma 1 bungkus, 1 slot, atau mungkin 2 slot, itu kena pasal ini Pak sebenarnya Pak. Kena pasal ini. Tapi kan kita ini bukan hanya penegakan hukum, kita ini juga edukasi masyarakat, kita juga melindungi masyarakat. Makanya penjual-penjual yang mereka itu sebenarnya hanya ketitipan barang, itulah kita ladang edukasi kita. Kami mengandalkan rekan-rekan dari Satpol PP Kota Malang dan Satpol PP Kota Malang, ujung tombaknya ya bapak-bapak dan ibu-ibu linmas ini yang memberikan informasi awal yang A1 gitu. Nanti kita akan lakukan penindakan yang endingnya apakah akan pidana atau edukasi akan kita ukur skala nasional itu. Etil alkohol itu bukan hanya untuk minuman keras ya, saya ulangi lagi, itu hampir semua produk itu pakai etil alkohol, menolong atau sebagai campuran aja. Ini adalah namanya delik-delik yang dikualifisir, delik-delik yang dibedakan. Kenapa? Karena untuk orang-orang yang memproduksi rokok itu pasti orang yang punya kemampuan ekonomi, yang punya kemampuan sosial, yang punya mungkin kemampuan politik di kampungnya. Orang-orang yang terkena pasal 54 tadi bisa saja penjual warung-warung kecil, bisa saja cuman asongan, itu dikenakannya dan atau bisa salah satu atau keduanya, atau edukasi. Jadi produsen kalau ada di tempat panjenengan itu kalau masih ada yang membuat ya diedukasi. Kemudian jasa pengiriman, nah itu buahnya Pak, jasa pengiriman itu ID Express, JNE, Vigi, Si Cepat, Indah Kargo dan sebagainya itu karena mereka juga tidak membuka-buka paketan, itu surganya pengiriman rokok ilegal itu banyak banget di mana. Kemudian Bapak mungkin pernah ya Pak? Siapa yang pernah konsumsi rokok ilegal? Namanya siapa? Herman Terbaru, Limas Purwodadi, Kecamatan Blimbing. Kecamatan Blimbing. Sehat jasmani dan rohani? Ya. Berarti siap di BAP. Nah, Pak Herman pernah mengkonsumsi rokok ilegal? Pernah. Kenapa Pak? Pas kejadiannya apa? Meriah gitu. Kepepet. Itu kejadiannya pas apa Pak? Pas konsumsi rokok ilegal itu? Pakai kedua aja Pak. Nah itu alasan semua orang Pak. Karena ada teman banyak gitu Pak. Rame-rame. Rame itu rokok ilegal. Oh biasanya ini pas pengamanan nih, jangan-jangan ini. Pas pengamanan dewa ada ini. Rokokan gitu ya. Baik Pak Herman, terima kasih atas kejujurannya. Ya, salaman dulu. Pak Herman tadi memang sebenarnya konsumen itu cerdas Pak. Sudah tahu rokok yang enak mana, rokok yang nggak enak mana. Jadi rokok ilegal itu memang karena kepepet gitu. Kepepet ya kita berdoa bersama-sama jangan sampai kita berada dalam kondisi kepepet Pak. Dan selama ini kita tahu toko pada saat kita berhenti beli rokok. Apakah itu ilegal? Apakah itu legal? Terus cara kita mendapatkan itu kadernya itu bagaimana? Begitu. Baik, pembangunan jual di toko-toko, kalau dia bentuknya masih mbako bukan rokok, ya. Jadi ada dua klaster besar. Klaster pertama adalah mbako yang memang dijual untuk mata pencaharian, untuk kehidupan sehari-hari, yang seperti Pak Kasatpol PP tadi ngendikan,
yang bukan bal-balan atau bukan gudang gitulah. Tapi memang itu untuk hidupnya dia sehari-hari, mengandalkan itu. Biasanya ibu-ibu itu nyampur dewe, dijual di pasar, habis, besok bikin lagi, jual lagi, habis. Nah, itu adalah yang diperbolehkan tidak dipungut oleh cukai. Itu dalam pasal 8 Undang-Undang Cukai itu dikecualikan, itu tidak dipungut. Jadi tidak masalah. Ada macam-macam baru yang dijual. Dan itu pun dalam artian dari pihak penjual masih ada tambahan jenis kayak saus atau produk rasanya gitu. Ya. Nah, apakah itu ilegal atau legal? Gitu. Jadi kalau mata pencaharian sehari-hari, kalau memang dia itu tidak nyetok, tidak dibisniskan ke toko-toko lain untuk dijual di toko lain, itu nggak masalah. Dan tembakau yang seperti ini, yang saya ceritakan tentang ibu-ibu tadi, itu juga disaus Pak, dengan berbagai rasa. Itu juga nggak masalah sebenarnya. Yang penting jangan diniadakan dalam sebuah sistem. Mungkin seperti itu bahasanya Pak. Limas Kota Malang. Ingin saya tanyakan gini Pak, rokok ilegal. Apa yang harus dilakukan anggota Limas ini? Karena seperti kita ketahui, anggota Limas ini adalah yang paling lapisan ujung tombak di masyarakat, di paling bawah. Di RT ada, di RW juga ada. Tidak menutup kemungkinan di samping kanannya anggota Limas ini ada yang menjual rokok ilegal. Apa yang harus dilakukan? SOP-nya Pak. Yang kedua, di kesempatannya baik ini mungkin perlu diadakan pelatihan-pelatihan tentang deteksi dini atau cegah dini tentang rokok ilegal. Jadi sasarannya nanti akan mungkin bisa terpenuhi walaupun tidak 100%. Saya kira itu dulu Pak, nanti biar disambung oleh rekan-rekan lain. Terima kasih. Untuk SOP saya tidak punya wewenang untuk menjelaskan. Mungkin dari Satpol PP. Di awal sudah disampaikan, apabila ada temuan di lapangan, tolong bisa disampaikan secara lisan ke teman-teman Satpol PP. Nanti akan koordinasi dan kolaborasi dengan rekan-rekan jajaran Bea Cukai. Oke. Termasuk tadi Pak siapa yang di Bandarwangi tadi? Pak Irman ya, yang pernah beli rokok tadi ya, nanti tolong kerjasamanya Pak ya dengan teman-teman Intel kami ya, nanti kita sama-sama gitu ya, nanti kita gempur ya. Jadi nanti Pak Dam nanti di belakang aja ya sama saya ya jamnya ya, nggak enak nih jeruk makan jeruk nanti ya. Baik, untuk yang kedua ini jadi masukan buat kami. Jadi nanti kita akan koordinasi lebih baik lagi dengan Satpol PP untuk acara-acara seperti ini. Kalau memang audiensnya nanti adalah dari Linmas atau dari penegak hukum lain, mungkin kita akan lebih memperbanyak sampel dan lebih cenderung ke TOT. Pertama, jenengan tadi bilang pengiriman barang yang ada di Malang, baik itu JNE atau apapun, itu surganya mereka. Tidak akan jenengan ke depan apa? Karena terus terang kalau surganya berarti rokok-rokok yang lainnya akan menjadi ilegal banyak Pak. Yang kedua, terkait Indonesia, masih 2 item yang kena cukai, yaitu rokok sama minuman keras. Untuk yang lainnya belum. Kedepannya seperti apa Pak? Karena terus terang kalau ini akan pendapatan daerah atau mungkin pendapatan dari negara terkait dengan cukai ini bisa lebih banyak dari item-item yang lain. Terus yang terakhir terkait plastik, ini penggodokannya kapan? Agar segera, karena terus terang kami yang di bawah Pak, manakala ada kerja bakti gorong-gorong pasti plastik yang banyak. Jangan plastik saja Pak, pampers juga tolong dimasukkan. Itu mungkin dari kami Pak, mohon maaf manakala ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaannya lumayan berat ini. Jadi pertanyaan Pak Indrawanto dari Kecamatan Klojen ya Pak, tetangga Pak. Kantor kami di Lowowaru Pak. Yeah. Kalau kami di dekatnya UM, Universitas Negeri Malang, di pojokan itu Jalan Surabaya. Memang Pak, kenapa pengiriman
lewat jasa ekspedisi itu, pengusaha jasa titipan itu menjadi surganya rokok ilegal. Yang pertama karena mereka memang tidak punya wewenang untuk membuka kiriman. Maka kita mau sih yang sudah kita pack bagus-bagus terus kemudian kita kirim lewat jasa kiriman terus, Pak saya buka dulu ya, jangan-jangan isinya narkoba. Kan nggak ada itu yang seperti itu. Pasti mereka hanya menanyakan, Pak isinya apa, terus ditulis di sistemnya mereka. Nah itulah yang sering dimanfaatkan oleh para pelaku pembuat rokok ilegal. Jadi mereka juga melihat resiko kalau dikirim dengan menggunakan truk seperti yang Bu Siana sampaikan tadi, tersangka kami yang kami ajukan ke kejaksaan untuk dituntut di persidangan, itu ada yang sopir itu terlalu riskan. Begitu dia kirim di jalan, dia nggak punya massa untuk melindungi. Kalau kami tindak misalkan di salah satu kecamatan di Kabupaten Malang, kami tidak ke sana, wah Pak, sudah dicarok Pak kami Pak. Karena orang yang berbisnis rokok ilegal itu juga oknum tokoh masyarakat, yang mereka juga menghidupi masyarakat di situ. Nah makanya mereka kirimkan lewat truk. Begitu truk ditegar di jalan atau pakai mobil minibus yang lain jika di jalan, mereka mengubah modus lagi, dikirim pakai PJT itu tadi. Nah, dipecah-pecah kecil-kecil yang seharusnya dikirim truk itu bisa 50 karton, bisa 30 karton. Dia kirim lewat PJTA, misalkan lewat JNE, cuma 5 karton. Lalu satunya lewat ID Express, 10 karton. Tapi tujuannya sama dengan pengirim yang berbeda-beda. Nah, itu sedang kami rumuskan untuk tindak lanjut terkait dengan pembayaran rekening yang melalui marketplace Pak. Itu PR untuk kami juga. Tapi untuk sekarang kami sudah bisa memetakan ekspedisi mana yang kemungkinan rawan dilalui rokok ilegal. Seperti itu Pak. Itu untuk pertanyaan yang nomor 1. Kemudian untuk yang nomor 2, jadi memang di negara-negara lain sudah begitu banyak yang dikenakan cukai. Kita di sini dalam menetapkan barang menjadi barang kena cukai itu juga harus menunggu masukan dari masyarakat dan nanti digodoknya di DPR Pak. Jadi tidak serta-merta biaya cukai pengen plastik dikasih cukai, terus besok diterbitkan peraturan Menteri Keuangan untuk mencukaikan plastik, nggak bisa seperti itu Pak. Harus dicantolkan dulu di undang-undang. Mungkin nanti ada rapat dengan pendapat dengan DPR, dengan Kementerian Keuangan, dengan kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dan kementerian lain yang membidangi hal tersebut, baru nanti diterbitkan peraturannya Pak. Jadi karena kita negara demokrasi, kita ini adalah Rechtsstaat, kita ini negara hukum, bukan negara Machtsstaat, bukan negara kekuasaan, semuanya kita bahas dulu di level DPR Pak, seperti itu. Sekali lagi, Samuel, apabila ada temuan di lapangan, tolong disampaikan, bisa melalui ke Danton, mungkin Danton secara berkala bisa menyampaikan ke Pak Dam ya, mungkin bisa langsung ataupun perwakilan bisa sampaikan ke Satpol PP. Nanti kami dengan jajaran Bea Cukai akan bekerja sama di lapangan, dan tentu nanti data itu akan kita masukkan ke aplikasi Sorong dulu. Itu ya. Jadi Limas punya fungsi di sini terjadinya gangguan tertipu di tingkatan masyarakat. Nah, ini yang kita arah supaya apa? Karena yang paling tahu situasi kondisi di masing-masing kelurahan itu ya teman-teman Limas. Kalau ada suatu misalnya kita temanya terkait dengan mengurangi rokok ilegal kan mereka tahu, oh ini rokok-rokok di sini di warung ini ada berbagai macam. Nah, harapan kami Limas tahu bisa membedakan, mendeteksi kalau itu rokok itu ilegal atau tidak. Setelah dia tahu baru menyampaikan kami. Memang kami larang untuk dia melakukan tindakan tersendiri. Kalau nanti melakukan tindakan kan nanti jadi keributan kan di antar masyarakat. Itu sebenarnya arah yang kita. Bagaimana Pak cara pelatihan kepada Limas sendiri untuk mengetahui ini rokok ilegal ini tidak? Ini tadi sudah disampaikan oleh narasumber tadi, sudah dikasih tahu, oh ciri-cirinya apa kita cukai yang ilegal itu kan ada 3 yang ilegal. Yang pertama kemungkinan dia palsu, ya. Yang kedua ya dia asli tapi sebenarnya itu bekas atau bahasa Jawa Malang lelesan itu ya. Ya itu. Yang ketiga
pita cukainya nggak sesuai, harusnya dipakai untuk SKM, digunakan untuk SKT. Ini ada 3 ini, yang satu memang betul-betul nggak ada cukai kan itu ya, yang polosan itu. Apakah ini baru diselenggarakan pertama kali ini Pak untuk Linmas sendiri? Untuk Linmas tahun ini ya, tapi untuk tahun ke depan kemungkinan kita akan teruskan lebih bentuk ke mereka ya, karena tahun depan kita coba lebih atraktif, lebih ya. Mungkin tahun depan kita bisa langsung ke masyarakat, bisa dengan acara-acara game dan seterusnya, tahu. Tapi intinya begini, kalau terkait Linmas ini mempunyai peran strategis di masyarakat. Itu aja. Tapi tetap saya fungsikan dia tidak sebagai yang menindak, tapi sebagai deteksi dini, ya, memberikan informasi ke kita. Itu ya. Ada berapa kecamatan Pak yang ikut hari ini? Ada 5 kan di Kota Malang, 5 kecamatan, 57 kelurahan. Ya. Ada yang lain lagi? Ada keamanan nggak untuk Linmas yang melaporkan? Iya, tetap kita jaga. Ini kita jaga. Jadi pada saat kita melakukan penindakan OSGAP itu narasumber itu menjadi hal penting bagi kami. Dan dia pun nggak akan saya libatkan nanti pada saat penindakan. Ya. Dan nanti ingat ya, pada saat kita melakukan OSGAP, kita melakukan penindakan, itu PPNS yang berperan adalah PPNS dari Bea Cukai, bukan PPNS yang kami. PPNS kami hanya mendampingi, karena untuk terkait dengan cukai ini berbeda. Ya, sama tadi sampaikan oleh teman-teman di kepolisian, itu fungsi untuk mulai dari penyidikan itu ada di teman-teman Bea Cukai. Ya. Ya. Terima kasih. Kalau dengan Linmas, rencana ada lagi Pak? Tinggal 1 putaran untuk wilayah kecamatan Lowaru yang insya Allah tanggal 8. Peran Bea Cukai sebagai instansi yang mengurusi masalah kepabeanan dengan cukai, kemudian kita memberikan pengertian cukai itu apa, cukai itu termasuk pajak apa, lalu arti penting cukai apa, dan bagaimana cukai ikut membangun negara kita. Kemudian yang terakhir adalah tentang bagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Satpol PP terkait dengan deteksi dininya, deteksi dini terhadap mana-mana barang cukai atau dalam ini rokok ilegal yang sudah disampaikan ada 4 dari 3 atau 4 dari 5. Peran serta yang aktif dari rekan-rekan Linmas karena mereka memang ujung tombak bagi Satpol PP sebagai unit yang mengakunya. Kemudian juga kami, karena Bea Cukai sendiri hanya terbatas jumlahnya dan area yang kami ambil ada 3 Malang Raya, Batu, Kota Malang, dan Kabupaten. Tidak mungkin kami menyisir satu persatu. Kami selalu bersinergi baik dengan Polri, baik dengan Kejaksaan, baik dengan instansi setempat seperti Satpol PP yang mana juga mengandalkan Linmas tersebut. Pak, apabila ada masyarakat menemukan peredaran rokok ilegal, melaporkannya ke Linmas atau ke pihak siapa? Bisa secara langsung, tadi sudah disampaikan ke nomornya tadi, ada nomor pengaduannya, nanti bisa ditanyakan ke rekan Bea Cukai yang di belakang tadi. Kemudian bisa juga menyampaikan ke teman-teman Satpol PP, karena memang secara komando ya Pak, secara komando lebih ke Satpol PP. Nanti kami akan tidak lanjuti. Kami ada sistem namanya sistem Sirolek, sistem pelaporan rokok ilegal. Nah, itu untuk memastikan derajat informasinya, apakah ini A1 atau tidak. Gitu. Wali Kota Malang Sutiaji juga turut menyempatkan hadir dalam acara sosialisasi ini. Beliau mengungkapkan rasa terima kasih kepada Linmas karena kinerjanya luar biasa, terlebih lagi keikhlasannya dalam bekerja. Anggota Satlimas siap mengikuti kegiatan sosialisasi.
Salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Salam satu bangsa. Saat Limas Kota Malang. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang ini, pagi dan siang kita diberi rahmat oleh Allah SWT, sudah bisa. Ini rangkaian penguatan kapasitas, Bapak. Jadi saat Limas ini betul-betul kita tingkatkan kapasitasnya, baik secara kelembagaan fungsinya tertimbun, kemudian berkaitan dengan pemberantasan cukai, juga berkaitan dengan membantu teman-teman damkar, Bapak, berkaitan dengan upaya pencegahan kebakaran. Saya kira itu yang perlu kami laporkan, dan berkenan Bapak Wali Kota memberikan motivasi pada kami. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Andes Haji Sutiaji disilakan. Keberadaan pelindung masyarakat atau Linmas sangat penting untuk pemerintah Kota Malang, termasuk untuk turut serta berperan menjaga keamanan lingkungan. Malang puji suara. Saat Linmas Kota Malang. Saya tak mendekat karena saya juga, bapak saya itu Linmas dulu. Percaya enggak? Ya. Nanti namanya Hansip. Ya. Ya, Hansip, ya. Bahwa Linmas itu, Hansip itu adalah pekerja sosial yang luar biasa, punya tanggung jawab. Maka saya minta saat ini dengan sejenak berdoa. Ada saudara kita, ya. Yang kemarin pas mengikuti pelatihan, tapi karena serangan jantung dia dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, ya. Bagi yang beragama Islam baca Al-Quran, mudah-mudahan dilapangkan jalannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari berdoa bagi yang beragama Islam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teman, ya. Yang kemudian yang lain ya, tapi menjadi bagian yang tidak dipisahkan adalah para Linmas. Ya, masing-masing ya. Mudah-mudahan 1-2 juta ya, atau 200.000 rupiah ya, itu dibandingkan dengan jenengan melaksanakan kegiatan itu nanti kalau ikhlas pahalanya jauh lebih banyak ketimbang 20 juta ya. Saya kurang aja enggak. Karena tadi sana saya sampaikan manusia tidak ada yang cukup, kurang. Saya tak tanya sing masih bojone coba. Bojone ini ada orang ayu saya kepengirah itu. Hah? Boten. Temenan. Nggih. Itu namung ningali tok. Qad aflaha man tazakka wa dzakaras marabbihi. Terus bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa. Jadi akeh sing seneng nek iso 200 Pak, piro 2 juta. Saumpama 2 juta kurang Pak, digawe 4 juta. Dike 4 juta kurang Pak 5 juta. Nggih. Padahal wal akhiratu khairum wa abqa. Yang lebih kekal itu di akhirat. Alhamdulillah Mas Yop umure 82 lek delok wong ayu bisa senedok. Lihat tadi walaupun 200 tapi maknanya insya Allah karena disyukuri nggih. Alhamdulillah. Ternyata yang namanya cukup itu ya, kaya itu cukup. Ya. Jenengan lebih kaya dibanding saya. Kenapa? Jenengan kaya membantu orang. Nggih. Ya ono apa duwe gawe mesti kadang-kadang sing duwe gawe malah ora ngerti blas. Belani gelo parkir ngene mangan ngene gak dijaluk gak dikeki ngono ya. Ono sing ngoten barang ya nggih. Tapi kita enggak pernah luntur dari sosial kita, tetap jaga. Karena Linmas itu adalah menjaga lingkungan, keamanan lingkungan. Kalau polisi tok sing duwe tanggung jawab
ya, berapa polisi yang ada di sekitar kita. Karena yang namanya ibadah itu bukan hanya di masjid, di gereja, ya, terus di pura, ya, di vihara, tapi ketika jenengan dikasih mata untuk melakukan kebaikan, dikasih lisan untuk menyenangkan orang dengan tutur kata yang baik, dikasih kaki untuk membantu orang, tangan membantu orang, itu ibadah. Coba jenengan oleh rezeki 500 juta atau 1 miliar. 1 miliar dikatakan apa buat? Orang memandang rendah limas, sesungguhnya orang yang memandang limas rendah itu dia yang rendah. Karena sesungguhnya limas itu adalah sosialnya tinggi. Oke, maka saya selalu hormat. Saya pulau betul teko dengan cara limas getun pulau sampai ngimpi-ngimpi Pak. Ya Allah, kepingin ketemu sing tua-tua isi semangat, yang muda semangat tanpa pamrih. Oke. Jika seragam kadang-kadang nggak diseragam ya golek dhewe. Oke, saking menunjukkan bahwa saya ini loh pejuang sosial. Li ono apa-apa ya, ada kecelakaan itu mesti limas dhisik. Padahal dia dapat apa? Dia dapat seragam harus dijaga. Jelaskan kepada masyarakat 2023 itu pemanasan. Oke, 2024 wayahe dodolan. Jenenge dodolan kepengin payu kadang-kadang ngelekno sing jeneng kula rujak iku lho, gak enak itu. Nah, kita harus menjelaskan kepada masyarakat. Bayi? Baras wis. Limas terdepan, ngerti secara literatif. Ini 00 mau dia. Nah, coba itu ngomong ya, biar menyampaikan saja. Kemarin saya lacak yang Mas apa tadi itu menyisihkan ya. Kalau ada yang menyisihkan karena kemarin pernah kejadian di Klojen. Klojen itu dia ke apa bayar BPJS tenaga kerja. Jadi duit ising tambahan 50.000 niku mboten dijupuk kabeh. Yang 16.000 dibawa ke BPJS tenaga kerja. Akhirnya dia dapat tuh hampir 500 juta. Hampir 500 juta dari BPJS penuh santunan kematian. Karena dia pada waktu bekerja konten itu terus dia meninggal. Tapi gak oleh kok utangnya akeh mari terus mau mati. Ini biasanya limas mesti orang gedean ya. Gedean terus mari terus supaya kita semakin akrab bahwa wali kota itu hanya sebatas jabatan. Kita sama-sama manusia, sama-sama duduk bersama, kepentingan sama. Kita dulu dari Tuhan yang satu, ya. Di dunia ini kita berbuat adalah untuk yang satu dan kita kembali kepada yang satu, Tuhan yang Maha Kuasa. Jabatan pasti nanti ditinggalkan. Sering saya sampaikan ya Ba'ul Mayyitu Salatun. Jadi yang menyertai mayit itu ada 3. Ya, gelo air kulit sing sering. Insya Allah limas itu sudah sering ya. Kalau ada orang meninggal dunia mesti dia datang. Nulung orang tua, makanya limas itu insya Allah masuk surganya lebih. Ya,
ketimbang Pak Heru. Bersama-sama, karena jabatan itu semua akan ditinggalkan. Yang di bawah itu adalah amal perbuatan. Lek karo Pak Heru tadi mlebu swargane dhisikan jenengan ketimbang Pak Heru. Lek karo wali kota, ayo. Dhisikan ndi? Limas. Dulu mesti. Kebetulan salam saya kepada keluarga, nggih. Dari sini wis dikai HT, nggih. Niku aja dikai interkoman kode-kodean, nggih. Kode-kode nggih. Nggih, digawe lek ono apel ya tak pantau gak ngono niki cowok nggih. Linmasnya kelurahan ini kok gak nyambung blas, aja di gawe ngoten nggih. Kode ngode. Ngoten nggih. Untuk kebaikan, memantau permintaan apa langsung ya. Di sini ada kemacetan Pak, nggak bisa nangani, minta bantuan Linmas yang lain saja atau nanti Pol PP atau Dinas Perhubungan ya. Terima kasih. Salam satu jiwa. Salam satu bangsa. Salam Kojiswara. Ya. Merdeka. Linmas. Terima kasih. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu bangsa. Indonesia. Mengunci juara. Saat Limas Kota Malang. Saat Limas Kota Malang. Sekarang lagi kami istilahnya roadshow lah, ya. Jadi keliling ke wilayah-wilayah. Salah satu di antara adalah menguatkan peran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Jadi kenapa ini kami perlukan? Karena satu ya, memang sebentar lagi kita mau 2023 ya. Di sana adalah yang sebentar lagi 2023 itu pemanasan suhu politik sudah mulai meningkat. Yang kedua, saat ini di akhir tahun kita perlu waspada. Yang sering saya sampaikan bahwa selain bahaya alam ya, juga termasuk bahaya-bahaya paham-paham yang mungkin khawatir memanfaatkan itu. Jadi begitu alam ini ditumpangi yang lain, sehingga membuat berita-berita hoax dan seterusnya yang akan membawa situasi di Kota Malang tidak baik-baik saja. Termasuk saat ini memang kami kuatkan lagi, berseiring dengan saat ini lagi marak saudara-saudara kita menyuarakan aspirasinya ya. Dan yang saya minta mengamankan adalah teman-teman Ormas. Ini yang sehingga kami berkeliling untuk menguatkan literasi Linmas berkaitan dengan perundang-undangan tadi sudah disampaikan dari kepolisian, dari kejaksaan ya, dan cukai. Sambil untuk mengawasi tadi karena ini anak cukai tentu peredaran rokok ilegal itu informannya adalah dari teman-teman Linmas. Ya, cukup nih. Taufikur Rahman melaporkan.